Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita bersukacita dan bersyukur karena pagi ini kita dapat dipersekutukan melalui renungan harian Toraya. Dalam persekutuan kita saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 18a. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon hikmat Tuhan. Dengan hati yang menyembah ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini, hati kami siap untuk diisi dengan sabda kebenaran-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman kebenaran. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 18a firman Tuhan, kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Amin. Kasih melahirkan damai atau paakamase umpabuutu karapasan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semua orang tentu mengharapkan kedamaian atau yang sering kali kita sebut damai sejahtera. Dalam bahasa Toraja disebut karapasan yang menggambarkan keadaan penuh kedamaian. Untuk sampai pada karapasan dibutuhkan relasi yang baik. Relasi baik dapat terwujud ketika ada kasih di dalamnya. Kasih itulah yang melahirkan kedamaian hidup. Tentu semua ingin damai, tetapi apakah semua telah menyatakan kasih? Petrus menulis surat ini kepada para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka mengalami banyak pergumulan dan tekanan sebagai orang percaya. Melalui suratnya ini, Petrus menasihatkan mereka untuk hidup berelasi yang didasarkan pada kasih. Kasih yang dinyatakan kepada semua orang, sekalipun orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kasih itu dinyatakan melalui sikap penyayang, rendah hati, berbagi berkat, serta tidak membalas kejahatan. Hal tersebut akan membawa kedamaian dalam diri mereka. Bahkan ketika mereka harus mengalami penderitaan karena kebenaran, itu lebih baik dibandingkan menderita karena kejahatan. Kesetiaan serta ketaatan dalam penderitaan akan mendorong orang jahat menjadi malu dan bertobat. Kasih Yesus Kristus telah menjadi teladan kasih bagi mereka. Dengan demikian mereka hidup saling mengasihi dan menikmati kedamaian.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua juga tentu ingin hidup damai, hidup bersama yang penuh damai sejahtera. Karena itu, pancarkanlah kasih Yesus Kristus dalam relasi kita dengan siapapun, sekalipun orang jahat. Biarlah kasih kita mengalir dan menikmati kedamaian Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang memberkati kami dan mengajarkan kami untuk hidup bersama dengan penuh damai sejahtera. Biarlah ya Tuhan Engkau memampukan kami sehingga kami dapat memancarkan kasih Yesus Kristus dalam relasi kami dengan siapapun. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan kiranya Engkau memberkati kami dalam mengangkat kewajiban kami masing-masing pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudari kami yang berada dalam kelemahan dan yang berada dalam keadaan duka cita. Tuhan berkatilah mereka, berikan kekuatan dan tuntunlah dalam melewati pergumulan. Bagi saudara-saudari kami yang bergumul dalam berbagai hal, Engkau pula yang akan menjadi sahabat, tetapi juga Tuhanlah yang patut dimuliakan ketika kami berada dalam berbagai sukacita karena kemenangan. Bapa di sorga, tolong peliharalah setiap rumah tangga kami. Engkau berikan sukacita dan keharmonisan. Berikan juga kesabaran agar kami tetap berada dalam kehendak Tuhan dan kami tetap mengaminkan berkat Tuhan selalu mengalir bagi kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Bapa di sorga, berkati juga keluarga kami yang terpisah jauh daripada kami oleh karena tuntutan pendidikan ataupun juga tuntutan pekerjaan. Kami percaya Engkau selalu persatukan rumah tangga yang Engkau berkati dalam doa, pengharapan, dan kasih. Penuhkanlah hati kami dengan kegembiraan ya Tuhan, sehingga kami tetap memuliakan Engkau. Bapa di sorga, bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tolong penuhi dengan sukacita. Bapa di sorga, inilah doa kami, ampuni segala dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pergilah, pancarkanlah kasih Yesus Kristus dalam relasi kita dengan siapapun yang kita temani. Biarlah kasih kita mengalir dan nikmatilah kedamaian Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya di pagi yang indah ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan memberkati.